harus kita menjawab sesuai dengan data yang valid. Apalagi aku sebagai seorang pendeta yang amat besar sekali gitu ya. Nah, baik. Jadi kalau menurut data Bible, jelas kalau menurut data Bible, syarat-syarat untuk masuk ke surga cepat duluan gitu loh ya. Jadi di Kristen tuh yang cowok harus jadi debt collector, pemungut cukai, pemungut hutang dia, debt collector. Itu yang cowok. Yang cewek dia harus jadi pesundal. Nah, di mana datanya pendeta besar? Soalan bagus ya. Pesan buat teman-teman yang Kristen ya di bawah ya, yang oten. Jangan kalian selalu mengatakan pendeta besar itu, pendeta Charles itu menghujat, menghina, jangan. Tapi kalau memang itu Anda merasa terhujat, terhina, Pak pendeta besar di sini sama Bang Charles, mereka membaca Bible. Mereka membaca, bukan mengarang ya. Kalau merasa keberatan, naiklah ke sini, naik ke atas ya. Kita sediakan room untuk membantah, untuk menjelaskan di sini ya. Kita hanya membaca. Jangan pula Bible Anda dibaca, kok dihujat, kok gimana? Jadi kalau merasa terhina, sebenarnya kita baca bareng-bareng. Begitu aja untuk oten-oten yang merasa terhina, tersakiti, biasanya tersakiti. Tersakiti itu sebenarnya karena keegoisan tuh Pak Bang Mawar. Derita lo gitu nah, itu derita lo ya. Kita membaca aja ya. Iya benar. Ada obat kita sediakan juga, obat ada ya. Lanjut, silakan. Iya benar. Jadi ya benar kata Bang Faras Lubis tadi ya. Jadi kalau pendeta besar kita yang sangat besar sekali dan pendeta Charles kecil yang sangat kecil sekali itu hanya membacakan apa yang tertulis, tidak menambahi, tidak mengurangi. Cuman ada narasi-narasi seperti lobang, itu kan seperti misteri ya. Lobang apa itu misteri? Ada lobang ini, lobang itu kan wajar dipertanyakan. Jadi untuk teman-teman Kristen yang merasa mungkin merasa tersinggung, merasa berduka lara karena bacaan Bible itu vulgar, silakan naik, silakan bantah. Jadi begitu ya Bang Faras ya. Oke Pak Pendeta Besar Hasya, ini tadi pertanyaan Bang Faras juga. Oke Pak Pendeta dengar ya, Pak Pendeta Besar. Iya, baik. Ini ada pertanyaan tadi Pak Pendeta Besar ya, sewaktu Pak Pendeta Besar sangat besar lagi. Ya, makanya lanjut apa aja dulu Bang Mawar. Lanjut ini aja dulu. Kita panas dulu Rum. Iya. Enggak, ada ini pertanyaan bagus. Iya, pertanyaan tadi Bang Batam. Ini pertanyaan. Semenjak Pak Pendeta Besar ini di room Batam Cell ini akan memberitakan firman Tuhan ya kan. Ternyata dari fakta di lapangan banyak oten-oten itu yang stroke, ternyata sakit jantung, stroke kejang-kejang, bahkan ada yang mati. Macam mana nih Pak Pendeta Besar? Silakan Pak Pendeta Besar. Baik. Ya kalau tentang stroke atau itu hari pun kemarin dulu itu ada seorang itu cewek sih, udah tua juga dia kan, bibirnya merah kan. Itu dilarikan ke rumah sakit loh, jantungan. Sebab apa? Mendengar itu yang gue bilang ya, sebenarnya musuh terbesar Kristen ini adalah Bible itu sendiri ya. Jadi kalau wajar, kalau sebab apa musuh terbesar mereka Bible. Jadi kalau diberikan data-data yang valid daripada Bible, ya mereka nggak terima lah kan. Ya udahlah, berapa lama udah dibohongin, udah ditipu kan, dibohongin oleh pendetanya, benar kan? Dikatakan pendetanya Yesus Tuhan. Ternyata menurut data Bible ya nggak ada Yesus itu Tuhan. Cuma Yesus ini ciptaan oleh pendeta-pendeta itu yang mengatakan dia ini Tuhan, benar kan? Nah berarti Kristen ini dibohongin turun-temurun. Nah jadi tugas kita lah yang memberikan pencerahan kepada mereka. Jangan menghujat di bawah ya, tolong ya, kita harus pakaikan data yang valid ya. Itu kalau soalnya kenapa mereka selalu kejang-kejang dan sebagainya, sebab itulah ya. Sebab mereka belum membaca Bible, tetapi ketika kita memberikan data-data yang valid daripada Bible, mereka merasakan, oh berarti selama ini aku dibohongin kan? Apapun kata pendeta aku percaya aja. Nah jadi mereka
merasa enggak menerima dengan apa yang kita sampaikan di sini. Tapi enggak apa-apa. Ini Komal Batamsel ini Komal yang edukasi ya. Sebab banyak Kristen-Kristen yang hadir ke sini walaupun enggak naik ke atas Komal, mereka mendengarkan udah ramai yang waras gitu ya. Tetapi aku mengharapkan jangan semuanya waras. Kalau semuanya waras, aku ngapain? Enggak ada kerjaan aku. Nah kan? Nah, jadi harus juga sisainlah juga Kristen-Kristen ini supaya hari-hariku itu ceria. Ngerti ya? Nah, jadi harus juga ada Kristen sebab Kristen ini dia nggak mungkin pupus ya. Harus juga ada Kristen. Kalau semuanya waras, siapa yang mau ke neraka jahanam nanti? Kosong neraka. Nah kan? Jadi harus neraka ini Kristen betul nih, pendeta sama jemaat sama pastor, uskup, paus, ikan lele, keli, kembung, pari, semua ada di sana. Jadi harus juga ada yang mengisi neraka jahanam itu. Sebab apa? Sebab mereka masuk ke neraka sebab mereka tidak menggunakan akal yang diberikan, menyembah kepada anak manusia yang punya lato-lato berjuntai. Nah, jangan menghujat ya. Menghujat ke blokir nanti. Luar binasa ya. Jadi kalau orang yang menggunakan akal yang sihat, nah kan? Mana mungkin orang yang punya lato-lato berjuntai ini disembah jadi Tuhan? Gila babi, sedeng kalau orang menjadikan anak manusia itu Tuhan gitu kan. Jadi harus kalau Kristen menggunakan akal yang sihat. Jangan kalau itu ngikut aja apapun kata pendeta, Yesus itu Tuhan, dia itu menebus dosa kita. Kalau otak kalian Kristen, pendeta kalian itu bukan kasih tahu ya, pendeta kalian itu di gereja itu dia itu congor aja gitu loh. Bible nggak baca, Bible diketek. Kalian percaya pendeta gituan? Ngapain Kristen botol ini kadang ya? Aneh aku. Ya, jadi harus menggunakan akal yang sehat supaya apa? Supaya kalian tuh sedikit. Sebab apa? Kalau dibiarin ini ya, Bang Mawar ya, mereka ini ya. Mereka ini macam virus. Itu virus membawa penyakit penyesat. Nah, kan penyakit penyesat. Jadi penyakit ini harus kita berantas supaya apa? Enggak merebak. Sebab kalau ini merebak, dia akan merusakkan generasi yang akan datang. Jadi botol semuanya, nah kan? Nah, jadi harus kita berantas, gitu kan? Terutama misionaris, gitu kan? Yang keluar tepi, itu aku tantang nih misionaris ini, yang keluar tepi jalan tuh, yang keluar dalam bis, Yesus Tuhan, pelotak kalian. Ngajak orang nyembah anak manusia. Kau fikir orang botol seperti kalian gitu loh. Nah, jadi sini naik misionaris yang botol-botol biar aku bal-bali kalian dengan Bible kalian. Nah, ya, dengan menghujat ya. Jadi sebelum kita lanjut kepada soalan-soalan yang harus ku jawab ini malam ya. Ini banyak juga soalan ini ya, soalan-soalan yang harus ku jawab. Tapi sebelum kita menjawab soalan, kita harus ajarkan kepada Kristen berdoa, Bang. Berdoa. Nah, ini benar ini. Aku mau cari-cari juga nih, Oten hama nih. Benar Bang Steven. Jadi mereka ini macam hama. Hama itu sejenis haiwan ya, biasa dia ada bawa tilam. Penyakit dia bawa penyakit ya. Dia ada di kasur gitu, dia penyakit. Ya, tungau. Tungau, ya benar. Jadi mereka tuh seperti itu, mereka ini pembawa penyakit penyesat. Jadi harus kita berantas mereka ini kan. Iyalah ngajak orang menyesatkan orang. Ya teman-teman Muslim, kalian kalau mendengar kalian dengar aja ya sambil makan supering gitu ya. Yang Kristen kalian dengar sambil mendengar kalian catat, jangan kalian pelangak di bawah aku tampar nanti. Hati-hati loh. Sebab apa? Kalian Kristen ini kalau nggak catat, nanti esok kalian nanya lagi aku soalan itu aja. Gitu loh. Ini ada Stefanus nih. Setiap hari bertanya itu ditanyanya. Masa aku mau jawab yang soalan yang sama, tapi nggak apa-apa ya. Jadi alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita mulai kan kita punya pelayanan ataupun penginjilan, aku selalu sarankan kepada Kristen ya, Kristen mau pendeta, mau jemaat sekolah minggu, mau jemaat botol di gereja. Malahan pernah juga aku sarankan kepada paus di Vatican City sana, sebelum mulaikan pelayanan ataupun penginjilan harus kalian itu berdoa. Oten,
betul. Fir, kafir, Kristen, pendeta, jemaat, fir, kafir, udah kafir bego lagi. Jadi harus kalian berdoa, ngerti ya? Nah, kalian Kristen udahlah kafir, bego, kasih tahu nggak mau dengar. Aneh aku kadang ya, kadang aku marah loh mereka ini. Kristen hati-hati loh, jangan sampai aku marah loh. Aku marah biasa orang. Aku salib terbalik loh. Kalian belum pernah lihat kan depan mata ada orang salib terbalik kan, benar kan? Nah, aku salib. Saran aku kepada kalian Kristen ya, yang selalu kalian doa selama ini tuh doa itu doa yang salah. Ngerti ya? Doa yang salah. Jadi harus direvisi doa kalian. Supaya apa? Supaya kalian itu nggak botol sampai meninggal. Oten, betul. Jadi harus kalian itu revisi doa kalian. Berarti ya, jangan menghujat ya, teman-teman ya. Jadi harus kita saran kepada kalian. Jadi doa yang selama ini kalian kan baca doa Bapa kami kan, benar kan? Nah, ini harus kita uar-uarkan setiap hari, Bang. Ya, Bang Hos ya, harus kita sampaikan kepada Kristen ini ya. Kalau ada jemaat ini nanti hari Minggu ya. Hari Minggu itu harus kalian sampaikan kepada pendeta kalian. Jangan kalian pergi gereja pelangak tampar nanti Kristen buat ini ya. Jadi kalian, aku ini kalau nggak bisa, aku bisa kalau marah aku tampar aja, putus kepala kalian nanti. Hati-hati. Jadi sarankan kepada pendeta kalian, doa ini harus dibacakan sebelum mulai pelayanan ataupun penginjilan gereja. Yang Muslim diamankan ya, yang Kristen amin ya, Kristen kalau yang mendengar ya. Jadi bukan lagi doa Bapa kami, tetapi doa kepala Bapa engkau. Nah. Jadi bukan lagi doa Bapa kami ya, ngerti ya? Ten, betul ya? Lah, ten. Yang di bawah nih, ten, fir, kafir, catat. Ini kalian pelongok di bawah. Aku aneh, marah aku kadang ini Kristen nih. Kalau aku kasih tahu nih kalian catat, nanti jabarkan kepada pendeta di gereja. Ini ku kasih tahu kalian di bawah dok pelangak nganga. Tuh nggak nganga gitu. Parah ya. Jadi harus dicatat ya. Bukan lagi doa Bapa kami ya, oten betul ya. Doa kepala Bapa engkau. Ini saran gitu ya, mau dengar. Kalau tahun depan nggak bisa dimakbulkan lagi doa ini, masih juga kalian nyembah anak manusia kan, direvisi lagi. Direvisi lagi, nah kan? Bukan daripada doa Bapa kami pergi kepada doa kepala Bapa engkau, pergi pula kepada doa kepala hatuk engkau. Nah, kalau nggak bisa lagi, dia akan pergi revisi lagi, pergi kepada doa kepala opah engkau. Nah, kan? Kalau orang Padang itu atuk itu kan, setelah atuk apa bang? Setelah atuk apa? Nah itu ya. Kalau tempat itu setelah atuk tu dia akan panggil apa? Atuk kan dia ada opah, atuk, moyang. Kepala moyang kau itu loh. Nah, gitu ya. Harus direvisi terus lah. Apa anehnya? Tuhan pun bisa direvisi kok. Nah kan? Jadi harus direvisi. Jadi gimana isinya? Yang Muslim diamankan ya, yang Kristen diaminkan ya, jangan menghujat gitu ya. Harus gitu ini pakai data yang valid. Jadi Bapa kami Kristen yang ada di neraka aman ya. Aman ya. Dibotolkanlah namamu. Aman ya. Datanglah kebotolanmu. Aman. Jadilah kebotolanmu. Aman. Di atas bumi seperti di dalam neraka. Aman. Ya. Aman. Nah, ini penting untuk Kristen ya. Berikanlah kami Kristen makanan babi yang secukupnya pada hari ini. Aman ya. Dan janganlah ampuni kesalahan Kristen. Aman. Dan janganlah masukkan kami ke dalam surga.
Kristen. Aman. Tetapi masukkanlah kami Kristen ke dalam neraka jahanam. Aman. Sebab engkaulah Raja Iblis yang mulia dan berkuasa untuk kami Kristen selama-lamanya. Aman ya, yang Muslim ya diamankan ya, yang Kristen diaminkan gitu ya. Jadi inilah doa yang kusarankan kepada kalian Kristen supaya apa? Kalian pintar di waktu hadapan gitu ya, supaya kalian tuh enggak botol sampai meninggal gitu. Ini kalian botol terus, kalian Kristen botol sampai meninggal. Itu dikasih tahu malah pelangak pelongok. Kalian jadi harus kalian catat, ini penting ini supaya apa? Supaya otak kalian tuh Kristen berfungsi dikit lah gitu kan. Nah, okey, baik. Puji tukang ya, puji tukang. Haleluya. Ngumpet. Nah, jadi mungkin begitu ya secara singkat tentang doa. Jadi kalau kalian Kristen mau menerima saran nego ya urusan kalian, yang kalau nggak mau nerima urusan kalian, yang mau botol ya kalian, ya bukan aku kan. Kalau kalian marah aku, banyak Kristen DM aku, "Woi pendeta besar, ngapain kau bilang bapak kami Kristen berada di dalam neraka?" Lo memang bapak kalian iblis kok, Kristen botol. Nah, kan? Bapak kalian iblis kok di neraka itu, Bang Lambada. Selamat bergabung Bang Lambada. Dengan menghujat ya, nanti moderator blokir loh. Jadi lo ya. Pak Pendeta besar yang sangat besar sekali, ini ada WA masuk dari Ibu, biasa ini sepertinya Ibu Margareta Tarutung dia kan, bukan ya? Bukan, Sibolga dia. Margareta dari Sibolga. Dia mempertanyakan begini. Ya. Bang, tolong disampaikan ke Bapak Pendeta besar yang sangat besar sekali. Kenapa pesundal itu, perempuan pesundal itu masuk neraka, masuk surga, masuk kerajaan Tuhan terlebih dahulu? Apakah saya harus jadi pesundal dulu biar saya duluan masuk kerajaan surga? Nah, pertanyaannya seperti itu dari Ibu Margareta dari Sibolga, Pak Pendeta besar. Gimana nih Pak Pendeta? Nah, baik, soalan bagus ya. Soalan bagus nih, harus pakai data, jangan menghujat ya. Jadi benar kalau di ini menurut data Bible ya, ini kita menjawab secara akademis ya, jangan kita framing kemana-mana, nggak bisa kita framing, harus kita menjawab sesuai dengan data yang valid, apalagi aku sebagai seorang pendeta yang amat besar sekali gitu ya. Nah, baik. Jadi kalau menurut data Bible, jelas kalau menurut data Bible, syarat-syarat untuk masuk ke surga cepat duluan gitu loh ya. Jadi di Kristen tuh yang cowok harus jadi debt collector, pemungut cukai, pemungut hutang, dia debt collector. Itu yang cowok. Yang cewek dia harus jadi itu pesundal. Nah, di mana datanya Pendeta besar? Soalan bagus ya. Nah, jadi itu kalian buka di Matius ya. Matilah engkau Kristen ya, aku buka data ya. Jadi itu dia ada di Matius. Itu sebab kalian Kristen ya. Ini Margareta ini Kristen kan dia kan, Bang Mawar kan? Benar, bukan ya? Bukan Margareta. Nah, ya. Benar ya, Kristen kan, Kristen kan ya kan? Kristen aku ini. Nah, berarti dia ini enggak baca Bible. Kalau dia baca Bible, dia enggak bertanya seperti ini, benar kan? Nah, itu saran aku kepada kalian Kristen botol ya. Kalau kalian pergi gereja itu baca Bible kalian. Jangan pergi gereja jemaat sibuk. Joget-joget, jingkrak, mabuk. Pendeta sibuk nyukur bulu, Bible enggak mau baca. Kalau tak kalian Kristen botol ya. Jadi kita kasih data yang valid dulu di Bible ya. Itu ada di Itu ada di di Matius ya. Pak Pendeta. Ya, Bang Steven. Sebelum masuk ke soalan, Margareta itu kan singkatan itu. Mari gaulin Oten di dalam kereta gitu. Margareta.
Iya juga singkatan itu ya. Gitu ya. Margareta. Jadi kalian Kristen, kusaran kepada kalian baca Bible kalian ya, Margareta ya. Margareta ya. Oke, di sini ya. Jadi itu memang jelas kalau menurut data Bible, kalian Kristen ya harus menjadi yang cowok syaratnya harus menjadi pemungut hutang, debt collector. Nah, gitu. Ya. Yang cowoknya, yang cewek harus menjadi sundal bolong. Nah, gitu ya. Di mana datanya? Di sini. Di Matius 21 titik bertindih 31 TB. Tuhan bersundal. Ini ya, ini topik dia. Ini tentang bersundal. Jadi ini data valid ya di Bible ya Kristen ya. Kalau kalian punya Bible, kalian buka Bible kalian ya. Kita nggak bisa framing, kita nggak bisa menghujat. Data yang kita tampilkan ini data yang valid. Sebab ini aku kasih tahu ya. Ini nggak pernah diajarkan di gereja. Sebab apa? Kalau diajarkan di gereja berarti ketahuan lah. Nah kan? Kalau ketahuan oleh jemaat-jemaat gereja, kan? Kalau ketahuan oleh jemaat-jemaat gereja, nah berarti Kristen sekarang nggak ada. Masa agama mengajarkan tentang ini harus bersundal? Berarti sebab ini nggak pernah diajarkan, disembunyikan. Sebab itu pendeta kalian di gereja hanya membacakan Yohanes 1 aja melulu. Itu dibacakan. Udah pergi gereja 1 minggu 1 kali kan. Yang dibaca oleh pendeta Yohanes 1 itu dibaca pada mulanya. Itu yang dibaca pendeta kalian 1 minggu 1 kali sampai meninggal. Nah kan? Jadi aku saran kepada kalian Kristen, pendeta-pendeta, baca juga ayat lain. Jangan takutlah ya. Jangan takut kehilangan jin. Tapi kalau ini dibacakan di gereja, ya. Kalau ayat ini dibacakan di gereja, mungkin Kristen sekarang nggak ada. Kalau Kristen nggak ada, aku sama teman-temanku di sini, Bang Mawar, Steven, apa semua, Bang Faras, Ciloban, Nonem ini ngapain di sini? Nggak ada kerjaan kami di sini ya. Jadi nggak ada hiburan gitu. Ya gitu ya. Nah, jadi apa tadi? Tentang ini pesundal ya. Jadi di sini ini kata Yesus ya. Ini Matius 21 titik bertindih 30. Di sini ya kita baca ya. Agak goyang Gomal ya. Agak goyang ya. Bang ini ya. Apa ya? Masih bagus suara aku ya. Jadi siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka. Ini Yesus yang bilang ini. Oten, betul. Kafir. Ini ya. Nah. Apa katanya? Apa kata Yesus ini? Nih perhatikan ya. Aku berkata kepadamu. Bentar. Aku berkata kepadamu nih ya, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal bolong. Nah ini akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini tertulis di Bible ya. Di Bible kalian gitu ya. Ini baru permulaan ku jelasin ya. Suara aku bagus ya Bang Mawar, macet dia aku. Mantap, memang agak putus tapi masih bagus. Lanjut Pak Pendeta Besar. Nah, ulah diam. Tes. Bentar. Bagus ya. Suara gue bagus ya. Bagus. Memang kalau dalam hal-hal seperti ini memang tentara Romawi mulai berdatangan. Izin dulu Bang, masih ada Raha ini Bang. Raha. Ini aku nyapa kok dia mirip babi yang jawab. Aduh. Ya silakan Pak Pendeta Besar. Pak Pendeta Besar sangat besar sekali. Bentar. Oh. Kenapa goyang?
bentar ya. Agak goyang bentar. Ya, jam dia gue. Bentar ya, dikit ya. Gue stabil dulu lah bentar, dikit. Ya, kupikir Komal Bang Batamsel yang goyang. Ternyata rumah Pak Pendeta Besar yang goyang ya. Ya nggak apa-apa ya. Silakan dilanjut. Oh, jaringan. Oh, kelempar. Aduh. Jadi begini Bang Stephen, Bibel itu mereka tuh udah saling bantah-membantah. Kontradiksi. Iya, jadi mereka itu sesama Bibel itu ribut. Contoh begini ya, menurut perjanjian lama Tuhan itu tidak pernah nampak, suaranya nggak didengar begitu ya. Oh, perjanjian baru Tuhan menjadi manusia, bisa dilihat, bisa tampak. Artinya Bibel sesama Bibel itu mereka bantah-bantahan. Tuh. Oh iya. Makanya Bibel ini, menang. Bibel ini kepanjangannya apa Bang? Apakah bimbingan Belanda gitu? Ya tergantung Bang, tergantung. Kalau bagi saya sih ini kan dari Belanda ya. Kalau nggak ada Belanda nggak mungkin ada Bibel kan begitu Bang. Jadi menurut saya mungkin ya itu bisa juga. Tapi kalau bagi teman kita Oten ini kitab suci. Ini yang di bawah ini mulai menghujat aja nih. Memang Bang, botol itu memang ada nubuatan di Yeremia 4:22, sungguh bodoh dan tololah umatku. Memang di situ tertulis ya, nubuatan untuk para oten-oten. Kalau penggenapannya di 1 Korintus 4:10, aku bodoh karena Kristus. Nah, lengkap lah. Jadi Alfa dan Omega itu yaitu. Ya, kita lanjut. Nah, akhirnya pendeta, gimana Pak Pendeta? Apa yang terjadi? What happened? Ada insiden atau benturan kepala? Gimana Pak Pendeta Besar? Kok tiba-tiba jaringannya merah? Nah, biasa ya. HP aku kalau sedang live jangan di call ya. Ini ya. Ngapain juga di call? Udah ada di sini di call. Aneh aku ya. Jangan kalau jadi hang HP ku itu ya. Jadi kalau di call itu jadi itu ya. Kalau dulu nggak apa-apa lah ya, khusus untuk live itu kan. Call di lain ini udah nggak bisa di call, jadi jam HP. Sombong. Mentang-mentang banyak penggemar, sombong. Bukan, maksudnya ini jangan di itu. Ini bukan fans. Jadi gitu ya. Jadi bahasa apa tadi? Tentang Sundal ya, tentang Sundal. Jadi harus aku lanjutkan ya. Jangan pertanyaan Ibu Margareta ya. Dia kayaknya Margareta yang call tadi ini. Aneh aku kan yang Margareta. Ngapain udah nanya kok? Dengar aja lah. Dia. Aduh, Margareta. Dia masih di bawah kayaknya. Margareta. Masih dia di bawah Pak Pendeta. Kok call Pendeta mungkin ada niat jahat Pak Pendeta. Kayaknya sih, masa aku jawab mau rungkatin aku? Ya Ibu Margareta ada. Silakan Pak Pendeta. Itu dia. Oke Margareta ya, kalau masih di bawah dicatat ya, dicatat aja nggak apa-apa kok. Aku ini gratis di sini, pelayanan tuh penginjilan gratis ya, jadi nggak perlu perpuluhan di sini, nggak apa-apa ya. Cuma dicatat aja. Jadi benar ya. Jadi kalau tentang syarat-syarat untuk masuk ke surganya Kristen itu ya, surganya Kristen itu harusnya ini pemahaman Kristen ya. Kita nggak bisa ini juga. Sebab ini memang tertulis di Bible kan. Kita hanya membacakan aja. Kalau ada Kristen membantah aku, berarti kalian bukan bantah aku. Kalian membantah Bible kalian. Oten, botol yang bantah-bantah itu. Nah kan? Nah, sebab kalian nggak baca Bible. Jadi kalau kalian nggak baca Bible, akulah yang bacakan Bible. Kamilah di sini yang bacakan Bible kepada kalian. Benar ya? Oten, botol ya. Nah, jadi kita yang bacakan Bible. Jadi benar syarat Kristen ingin masuk ke surga harus yang cowok harus jadi ini ya, harus jadi ini pemungut cukai, debt collector ini.
Ini kata Yesus di Bible ya. Ini yang kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal bolong. Ini sundal sundal ya, akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Theos. Di sini kerajaan Tuhan. Berarti yang cowok harus jadi pemungut cukai, yang cewek harus jadi perempuan-perempuan sundal ini. Nah, jadi ini data valid di Bible. Jadi berarti kalian kalau nggak tahu tentang ini, berarti pendeta kalian di gereja tuh congor aja, nggak baca Bible, nggak kasih tahu kalian, ya kan? Nah, jadi harus kalian itu baca Bible kalian ya. Jadi benar kalau syarat Kristen itu. Ini datanya ada di mana? Di Matius 21 titik bertindih 31 TB ya. Di mana lagi datanya? Malah kalau kalian membaca ya data-data di Perjanjian Lama itu ya, itu ada di Hosea ya, Hosea 1 titik bertindih 2 ini. Malahan Yesus itu mengarahkan kalian kalau kalian Kristen mengatakan kalian itu pengikut Tuhan ini kan, yang mengikut Yesus ya. Jadi Yesus menyuruh ini, mencontohkan untuk kalian mencari perempuan-perempuan sundal. Nah, di mana itu? Di sini. Ya. Batu sebab baca Bible, jangan pelangak-pelongok, tampar nanti ya. Ini di Hosea 1 titik bertindih 2 TB, Tuhan bersundal. Nah, ini kita baca ya. Ketika Tuhan ini siapa kalau pemahaman Kristen? Yang merujuk kepada Yesus Kristus tadi. Berarti ya? Betul? Nah, ketika Yesus mulai berbicara ya, jangan menghujat ya. Ini. Ketika Yesus mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Yesus kepada Hosea. Ini mencontohkan loh kalau kepada Kristen loh. Ini berfirmanlah Yesus ini kepada Hosea, pergi. Kawinilah seorang perempuan sundal. Nah. Perempuan sundal. Ini pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal. Nah, ini perintah di Bible. Jangan kalian membantah. Jadi kalian itu memang harus mengawini perempuan sundal, sebab memang di Kristen semuanya pesundal. Ini menghujat ya. Kerana negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Malah tusbol bahagian belakang. Ini. Itu sebab ada kunyit di kalian Kristen ini membelakangi ini. Membelakangi Tuhan. belakang ya. Nah. Jadi jelas ya, ada perintahnya ataupun mencontohkan kepada Hosea. Jadi kalau kalian mengatakan kalian pengikut, harus ikutlah ini. Pergilah, kau inilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal. Nah, ini ayat Bible. Ini gak pernah dibacakan di gereja, gitu loh. Sebab ini mungkin pendeta kalian makan perpuluhan buta gitu loh, gak melakukan kerja sebagai seorang pendeta. Inilah botolnya pendeta kalian, sehingga jemaat pun gak pernah baca Bible. Ini pergi gereja tuh jingkrak, mabuk pergi gereja kan, minum Tiger Beer, Taisong, Johnny Walker. Ya, nah jadi harus baca Bible kalian ya. Di mana lagi? Malahan kalau menurut data Bible ya, Margareta, kalau masih nyimak dicatat apa yang gue kasih ini ya. Nah, jangan pula Margareta ya. Di bawah tuh pelangak-pelongok, terus nyembang. Aku jelasin nggak mau catat. Esok nanya lagi, tampar nanti putus kepala ya. Itu di mana lagi datanya? Di sini ya. Di Hosea 4:14. Malahan di Kristen itu gak ada hukuman bagi yang berzina maupun bersundal. Ini tuh sebab kalian Kristen, untungnya kalian Kristen hidup di lingkungan Muslim. Gitu loh. Kalau kalian lihat di negara-negara yang mayoritas Kristen, memang di luaran nampak baik-baik aja kan. Tapi kalau kalian pergi ke sana, itu parah. Kalau kalian jalan-jalan tepi jalan gitu kan, ada mobil parking, deret mobil parking, pak.
parkir ya, mobil parkir itu ya, mobil itu bergoyang, pasti itu ada aktivitas dalam mobil itu. Nah, sebab memang Kristen ya, memang dibenarkan ini. Sebab apa kata Yesus? Ini, aku ni Yesus ya, Hosea 4:14. Ini, aku Yesus tidak akan menghukum ya anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Nah, atau menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal. Nah, ini jadi ini yang harus kalian baca ya, supaya kalian pintar dalam membaca Bible gitu ya. Tapi wajar kalau ini dibacakan, mungkin sekarang kalian nggak Kristen gitu loh. Mungkin kalian itu meyakini kepada keimanan yang lain gitu kan, tapi ini nggak pernah diajarkan. Tapi untuk kalian ini aku kasih tahu aja gratis pada kalian ya. Malahan menurut data Bible, Tuhan kalian ini, dia ini Yesus ini ya. Ini untuk teman-teman Muslim ya, harus kalian tahu ya, harus membedakan Yesus yang mana ya di Bible itu. Ada beberapa Yesus, yang paling utama ada dua karakter Yesus ataupun dua Yesus gitu ya. Yang pertama Yesus yang benar-benar diutus kepada Bani Israel ya. Kita nggak bisa menghujat ya para nabi ya. Jadi ada satu Yesus yang benar-benar diutus kepada Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini ya. Ada satu lagi Yesus yang buatan Yunani, buatan Paulus yang disembah oleh Kristen botol ini. Nah, ini nanti ya, jadi harus bedakan Yesus yang mana, yang colok-colok keledai, nyolong keledai, kan, bersahabat dengan iblis gitu kan. Jadi harus bedakan tentang Yesus yang mana. Jadi malahan Yesus ini yang disembah oleh Kristen ini ya, dia ini jadi bapa ayam loh. Broker. Apa dipanggil di sana itu? Yang menyediakan apa itu? Pesundal itu, pelacur itu. Apa itu? Ya. Kalau tempatku Germo, ya germo. Jadi Yesus ini germo dia. Di mana datanya? Nah ini ya. Jangan kita menghujat, jangan kita framing ya. Jadi ini ya, supaya Kristen ngertilah. Ya, baca Bible. Ini Yesus yang kalian sembah ni dia germo dia. Germo. Yesus ni germo. Germo Yesus ini. Ini ya. Ini 2 Samuel 12:11 saya kita buka ya. Ini jangan menghujat kita ya. Ini data Bible ya. Yesus ni germo. Germo ni Yesus. Yesus ni germo ya. Ini ya. Nah, ini. Baca ya. Di 2 Samuel 12 titik bertindih 11 TB. Ini Tuhan bersundal. Ini ya, kita baca ya. Beginilah firman Tuhan. Ini Tuhan yang merujuk kepada siapa? Ya, Yesus Kristus tadi. Nanti ya, Tuhan yang kalian sembah itu tadi. Bahawasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Nah, malapetaka datang kepada ini. Apa ini orang ini kan? Aku Daud ini ya. Aku Yesus akan mengambil istri-istrimu di depan matamu. Nah, kurang ajar punya Yesus ini dan memberikannya kepada orang lain. Ya udah, dia ngambil istri orang ini diberikan pula kepada orang lain, kan kurang ajar dia. Nah, ini kan. Kita baca ulang ya kalau yang belum ngerti ya. Aku ni merujuk kepada siapa? Ya ini Tuhan tadi, Yesus tadi ini yang kalian sembah itu Kristen. Ini akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Nah, dia jadi orang tengah, dia broker, germo. Nih ya. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Siang hari. Kurang ajar. Ya. Nah, jadi kalau kalian Kristen ya, Kristen ini harus kalian baca Bible, banyakkan baca Bible supaya kalian tahu isi Bible itu ya. Jangan hanya pergi ke gereja. Margareta ya, soalan bagus ya. Jadi kalau Margareta pergi ke gereja, sarankan kepada pendeta, bacakan Bible. Jangan pendeta di gereja itu hanya baca Yohanes 1 aja. Dan pada mulanya itu dibaca melulu pergi gereja. Akhirnya nggak ada.
terus itu dibaca sampai meninggal. Berarti nggak ngerti Bible. Jadi harus dibaca ayat-ayat Bible yang lain supaya apa? Jemaat gereja tuh pintar. Mungkin begitu Bang Mawar, soalan yang bagus daripada Margareta. Itu kalau memang merasakan ini ya nggak apa-apa. Isi borang aja lah, ngantri gitu. Jadi kita ada sesi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, datang pula ni bom-bom dut kayak ni. Siapa ni? Adiknya kayaknya ni. Adiknya. Siapa ini? Bom gini ya, bom ya. Ini ada yang marah-marah gitu ya. Oi, pendeta besar yang amat besar sekali, benar kan? Ngapain kau ketika kau menyarankan kami berdoa mengatakan bapa kami itu berada di neraka, mengatakan bapa kami iblis, bertanya gitu Bang Bom. Bisa nggak Bang Bom menjawab itu sedikit ataupun secara singkat aja, bisa nggak tentang itu? Saya nggak bisa, saya baru seminggu di TikTok, saya belum paham pendeta besar. Oke, baik ya. Cuman gini pendeta besar, ini bagus juga nih. Tadi kan doa sudah dicatat nih, ya kan sama teman-teman di bawah. Nih ada pernah mendengar saya minggu lalu atau pendeta besar mengatakan Yesus ini lebih rendah, gitu kan? Lebih rendah karena kan di sini di Ibrani 2 ayat 7 dikatakan tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Yesus ini lebih rendah. Nah pendeta pernah, Yesus ini rendah, memang rendah katanya. Kenapa dia maksudnya apa nih? Coba diulang pendeta. Silahkan pendeta. Baik. Bisa dijelasin secara singkat dikit ya. Baik, berarti memang kalau Yesus ni dia nggak perlu apa? Yesus ya yang disembah oleh Kristen botol ini ya. Ini harus tahu ya. Jadi ini yang disembah oleh Kristen botol ini. Yesus yang disembah oleh mereka ini nggak perlu direndahkan. Memang dia memang rendah. Ini menurut data Bible ya. Kita nggak bisa. Aku menjawab secara akademisi sebab aku seorang yang akademisi ya. Kita nggak bisa menghujat, kita nggak bisa framing ya. Sebab menurut data Bible, Yesus ini ya, Yesus Kristus ini, dia ini nggak perlu direndahkan sebab memang dia dihinakan, memang dia rendah, gitu kan? Nah, sebab apa? Malahan dia itu bukan lebih rendah daripada ini ya di Ibrani 2:7 ya. Ini data yang valid di Bible ya. Nah, ini. Tapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Nah, ini ya. Rendah itu bukan rendah daripada malaikat sih. Memang dia rendah. Sebab apa? Rendah daripada itu loh. Rendah daripada, bisa nggak aku nyomong ini? Aku buat tes ya. Bisa nggak ini ya? Rendah daripada haiwan loh dia loh. Binatang loh. Ya. Itu di mana datanya? Kita kasih data sedikit ya, bisa ya, dengan kita framing yang kita mau hujat ya. Jadi itu ada datanya ya. Itu di mana? Kita baca di sedikit di Yohanes 1 ya. Yohanes 1:29. Ini jelas tertulis, bukan hanya rendah sedikit daripada malaikat. Memang Yesus ini rendah. Dia seekor anak binatang dia. Di mana? Di sini ya. Yohanes 1:29. Mungkin kalian Kristen belum baca Bible, jadi kita bacakan ya. Boleh menghujat ya? Jangan menghujat dengan framing yang nggak bisa. Pakai data ya. Pakai data. Jadi memang jelas Tuhannya kalian ini memang dia anak binatang. Dia ini ya, betul ya. Pada keesokan harinya, Yohanes ya. Nah, jadi kalau tentang rendah, ya memang rendah dia. Memang rendah daripada segala, malah di kotoran nih. Yesus ini kotoran dia, busuk. Ini yang kita baca juga ya. Pada keesokan harinya, ya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Yohanes pun manggil Yesus nih binatang loh nih ya. Lihatlah anak domba Theos yang menghapus dosa dunia. Nah, ini anak domba. Domba ni kalau ada Kristen yang mengatakan kalau ada Kristen ya jangan kita framing ya. Kalau ada Kristen yang mengatakan domba ini sejenis tumbuh-tumbuhan, ni Kristen ni sedeng. Jadi kalau kalian mencari di kamus manapun ya, ini ya, Kristen botol ya. Ini aku sebagai orang yang akademisi ya. Jadi domba
ini kalau mencari data manapun domba ini dia jelas binatang dia. Dan nggak ada orang-orang yang pintar mengatakan domba ini sejenis tumbuh-tumbuhan, yang nggak ada. Berarti Yohanes ini kita baca Yohanes melihat Yesus. Dan ketika dia melihat Yesus dia berkata, lihatlah anak domba, anak binatang ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada siapa? Ini Yesus ini. Nah, jadi kalau Kristen ya harus baca. Jadi memang dia rendah. Yesus ni memang rendah dia. Udah rendah busuk lagi. Di mana data lagi? Kita kasih data-data lebih valid ya. Supaya jangan kita menghujat, jangan kita framing dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita teredukasi. Sebab komal edukasi. Ya. Izin dulu Pak Pendeta. Ini ada nyapa-nyapa ini. Bang Nabi Luther, ya ada apa? Cakap apa nih? Apa kayak cakap ya? Cakap anak domba, Bang. Abang Islam apa Kristen, Bang? Enggak mungkin lah saya Islam, jadi saya itu Kristen, Bang. Oh, Kristen. Ini ada domba ini, Bang. Silakan Pak Pendeta. Very unlogical. Ini ada domba ini Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Oh iya masih Kristen ya Bang. Oh masih botol ya. Oke baik. Jadi sekarang kita membahas tentang ini Bang ya. Menjadi Kristen dan tetap menjadi Kristen. Oke. Oh baik. Berarti di neraka ya. Baik. Jadi begini ya Bang Nabi ya. Izin Pak Pendeta besar ya. Setengah menit izin. Silakan. Ya baik, izin lanjut sedikit ya. 72 bidadari di neraka tuh Bang, biar apa? Iya. Kan semua bidadari itu kan di surga. Jadi nggak ada 72-nya di neraka. Masya Allah. Ya silakan. Silakan Bang ini kenapa? Cukup cakap. Ya, terus gimana Bang? Siapa namanya? Bang Luther. Yo. Dilanjut Bang, apa Bang tadi Bang? Gimana? Apa maksudnya tadi? Gimana? Silakan enak kok. Komal Islam ini dia akan bilang aku Kristen di neraka ya. Ya udah nggak apa-apa, di neraka kan nggak ada 72 bidadari kan gitu. Betul. Tapi ada pesundal ya? Nggak ada. Ada. Yesus bilang pesundal dengan mengucut cukai akan mendahului kalian masuk kerajaan surga. Betul lah? Abang pilih pesundal atau bidadari Bang? Gimana Bang? Abang pilih pesundal atau bidadari? Kalau di kita tuh nggak ada bidadarinya Bang, istilah. Iya nggak ada memang. Pesundal yang ada. Pesundal yang ada Bang. Hah? Pesundal yang ada. Oh gitu. Iya, Yesus berkata, pemilik cukai dan pesundal akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi di surganya abang ada pesundal. Abang pilih pesundal atau bidadari? Iya, pesundal. Yang di neraka tuh apa? Iblis ya Bang? Yesus Bang. Hah? Yesus. Bukan nabi-nabi yang mengajarkan sesat gitu, bukan ya? Bukan, Yesus kan mengaku iblis toh Bang. Iblis kan di neraka, tapi Yesus kan mengaku iblis. Boleh pakai saya data Bang? Nah, ini datanya Bang. Bukan Islam nggak boleh menghujat ya. Oke, ini pakai data ya. Kan abang tadi bilang iblis di neraka. Nah di sini Yesus iblis ini, di surga Bang ya. Iblis itu di surga begitu ya Bang? Di neraka Bang. Oh di neraka ya. Nah ini kan Yesus gini Bang. Di Wahyu 22:16 Bang ya, izin nih. Islam tidak boleh menafsir, tidak boleh menjelaskan, membuat framing atau apalagi menghujat kitabnya orang ya. Di Wahyu 22:16 tadi abang sepakat ya, iblis di neraka kan gini. Di Wahyu 2:12, aku Yesus yang telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang.
Di sini Yesus mengaku bintang timur, Bang. Apa tuh bintang timur, Bang? Jarang loh di gereja diajari begini, Bang. Bintang timur itu bintang timur. Mana ada iblis di situ? Bintang timur sama dengan iblis mana? Bang, kalau masa diskusi begitu, apa bintang timur? Bintang timur ya bintang timur. Ya harus jelaskan, Bang. Ini ada maknanya apa bintang timur? Ya, maknanya apa bintang timur ya bintang timur. Gitu loh. Aduh. Aduh, bahaya nih. Oke, kita boleh Bang saya baca ya, Bang. Abang kan kurang paham nih. Di gereja belum pernah diajari ya. Ini saya sekalian permintaannya pendeta besar tadi minta dijelaskan. Apa tuh iblis bintang timur, Yesus iblis. Nah, di sini Yesus mengaku bintang timur. Aku Yesus bintang timur. Islam tidak boleh menjelaskan, menafsirkan atau framing atau menghujat ya. Menurut data, ini ya Alkitab ada ya penjelasannya nih. Apa tuh bintang timur? Bintang timur adalah salah satu gelar Tuhan Yesus Kristus. Metaforanya iblis. Nama Latinnya nama Latinnya adalah Lucifer, pembawa terang. Ini bukan kata Islam. Jadi bintang timur adalah salah satu gelar Tuhan Yesus Kristus, metaforanya iblis, nama Latinnya Lucifer. Apa Lucifer? Islam tidak boleh memframing karena di Islam tidak Bombo sebentar. Ya, Ini Bang. data daripada mana? Data valid daripada mana ini? Baru tahu juga ini. Nih Alkitab nih ya jelas ya. Alkitab ya, Alkitab ada ya. Iya, udah tahu valid ya. Lanjut. Baik. Arti metafora nggak Bang? Metafora itu adalah bahasa kiasan. Jadi kiasannya bintang timur ini kiasan. Makna sebenarnya adalah iblis. Makna yang sebenarnya adalah Lucifer. Apa Lucifer? Islam tidak boleh menjelaskan, tidak boleh menafsirkan. Lucifer menurut penjelasan di sini dijelaskan lagi. Lucifer ini adalah iblis yang jahat dinamai Lucifer. Lucifer hampir secara universal dianggap oleh gereja Kristen sebagai sebutan bagi iblis sebelum kejatuhannya. Oke, baru kita kembali ke tadi bahwa Islam tidak boleh menafsir ataupun menjelaskan makna bintang timur. Aku Yesus bintang timur, iblis setan penyesat, Lucifer yang jahat. Itu Bang maknanya Bang. Data ya. Gimana Bang? Valid bener datanya. Nah, iblis di neraka kan Bang? Ya iya, Yesus di neraka Bang. Ya dengar dulu ya Bang, yang dimaksud. Silakan. Dengar dulu yang dimaksud di situ itu kan bintang timur ya, bintang timur atau bintang fajar itu kan bintang yang cerah gitu Bang. Apakah bintang atau planet itu dikatakan sebagai Lucifer? Bukan, dia adalah planet benda langit gitu loh. Nah, dia ini memberi cahaya gitu loh di pagi hari atau bintang yang paling terang di antara para bintang. Nah, dia kemudian dipakai sebagai metafora untuk orang-orang yang membawa cahaya gitu loh, membawa pencerahan. Nah, pencerahan ini kan ada dua Bang ya, ada dua jenis pencerahan. Ada pencerahan yang bertujuan atau bermaksud jahat, tetapi ada pencerahan yang sebenarnya benar-benar cerah. Nah, gitu. Nah, siapakah Yesus sebagai bintang timur? Ya dia adalah iblis. Terang yang benar-benar terang, cahaya yang sebenarnya. Bukan ya iblis bukan Bang Lucifer. ya. Jadi gini, ketika orang ada yang mengklaim bahwa Lucifer itu bintang timur. Nah, kemudian ada sebenarnya bukan bintang timurnya, tetapi cahayanya itu loh maknanya. Oke, baik Bang. Terang. Ya betul, bagus. Abang bagus tuh, udah mulai pintar. Jadi Yesus bintang timur ini pembawa terang, kan begitu. Nah ini, Tetapi nama Latinnya Lucifer, pembawa terang Bang. Namanya pembawa terang tadi, Yesus ini adalah Lucifer. Nama Latinnya adalah Lucifer, pembawa terang. nah itu Lucifer Bang.
boleh. Jadi gini. Oh, alhamdulillah. Jadi sepakat ya? Enggak sepakat. Saya mau jelaskan ke Anda ya. Jadi semua kontributor, dengar, ya semua kontributor yang memasukkan buah pemikiran mereka ke dalam internet, ke dalam website. Nah, itu bukan website ini, Bang. Itu ya, Bang. Ini Alkitab digital, Bang. Alkitab ini, Bang. Itu kepalanya Alkitab Sabda tuh Bang, bisa dicek. Jadi gini Bang, Alkitab itu ada dua Bang. Salah gitu loh Bang. Oke, ya nanti abang protes sama sana lah, sama LAI lah Bang. Enggak, jadi Alkitab itu, oh ya. Yang paling penting itu kan yang sedang mempersoalkan itu kan kalian di sini ya, yang forum ini. Nah, itu yang kita mau jelaskan bahwa yang dikatakan di situ, apalagi di bawah itu kan dari ensiklopedia, dia mengutip secara langsung. Bukan ensiklopedia nih Bang, Alkitab ini. Bukan Bang, ini dari Alkitabnya Bang. Dia mengambil LAI ini. Dengar dulu bom. Jadi di dalam website. Oh iya. Bom. Nah, dia menulis dalam kurung ensiklopedia. Mana suaranya, Tes. Bang, Bang Nabi Luther suaranya hilang, Bang. Pingsan. Tes. 1, 2, 3. Suaranya putus-putus Bang Nabi Luther. Halo. Nabi Luther suaranya hilang, Bang. Oke, sabar. Oke, ya. Jaringan Bang. Sebentar. Udah jelas ya? Sebentar Luther, saya ada urusan sama bom ini. Bentar Bang Ucup. Oke, si Bang Uju mau ngelanjutin gimana? Ya. Nah, aku sambung ya Bang ya. Iya, di situ websitenya Sabda ya betul. Tetapi penulis pada opini Bintang Timur itu ada lingkaran ensiklopedia. Berarti dalam opini tentang tulisan yang dimaksud dia. Wah, putus-putus, Putus-putus, Bang. Ini kayaknya lulusan STT-Nias ini. Suaranya putus-putus, Bang, nggak kedengeran. Nggak ada suara hilang. Dia numpang wifi di Polsek nih kayaknya orangnya. Suaranya hilang, Bang Nabi Luther. Bang Nabi Luther. Beli paket dulu Bang, yang 3 hari aja Bang, nggak apa-apa Bang. Bang, wifi-nya putuskan di tetangga tuh Bang. Pakai data Bang. Iya, kelihatannya hilang. Halo. Jangan mati di koma muslim Bang, kami nggak mau bertanggung jawab Bang. Halo. Iya, ada. Ya, oke. Jadi kayak gitu. Meskipun itu di dalam websitenya Sabda apa tadi? Nah, itu di dalam bagian penulisan Bintang Timur itu si penulis menggunakan referensi dari ensiklopedia. Jadi dia menarik secara mentah-mentah tanpa mengolah dulu. Gitu loh, Bang. Oke, baik. Itu aja. Abang terbalik, Bang. Ensiklopedia mengambil dari sini. Karena di sini, saya ulang ya. Bintang Timur adalah nama latinnya Lucifer. Ini akan merujuk ke Yesaya 14:12. Ensiklopedia nggak ngerti itu Yesaya 14:12. Adanya di Bibel. Ensiklopedia mengambil dari Alkitab. Begitu. Oke, kita buktikan ya Bang. Abang bilang ensiklopedia. Di dalam Yesaya 4:12 ini ada keterangan Bang di sini. Lucifer itu berasal dari kata di sini hailale. Ini di sini ya. Nah, di sini dijelaskan Bang. Dalam terjemahan baru di Indonesia
di Indonesia itu Hailale ini disebut bintang timur. Tetapi dalam versi Inggris ya, di luar negeri selain Indonesia ini adalah Lucifer. Jadi bukan bintang timur, Bang. Jadi Yesus ini adalah bintang timur. Nah, di sini ada keterangan. Nih, dikasih keterangan nih di Alkitab ini. Definisi Lucifer adalah of the king of Babylon and setan, Bang. Ini ada keterangannya, Bang. Jadi jangan sembarangan. Terus? Yuk. Jadi ensiklopedia itu ngambil dari sini. Nah, ini setan. Nah, kemudian kita pakai data lagi ya. Kemudian kita data Yesaya 14:12 versi Indonesia. Ini versi Indonesia, Bang. Terjemahan baru. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Putra Fajar, engkau sudah dipecahkan jatuh ke bumi, hai yang ini tertutup ya, sorry. Ini ada bintang timur, ini adalah iblis. Yesaya 14. Nah, ini dalam versi Indonesia. Coba cek kita versi luar negeri, King James Version. Dalam King James Version ini ya, AJP ya. Betapa kamu sudah terjatuh dari surga, Lucifer. Nah, Lucifer, Bang, bintang timur ini. Jadi di sini merujuk kepada ayat dan penjelasan tadi, kita tidak bisa menafsir apa itu bintang timur. Ternyata aku Yesus, bintang timur, iblis, setan penyesat, Lucifer yang jahat. Itu begini, Bang ya, itu kesalahan dalam memberi kesimpulan ya. Itu di ayat itu Bang ya, itu sama dengan tadi yang dimaksudkan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Hilang lagi suaranya, Bang. Katakan Yesus dengan gelar-gelar seperti itu kan pendapat orang, Bang ya, orang yang menilai, bukan Yesus yang menyatakan dirinya akulah adalah anak atau akulah bintang timur, bukan itu orang yang menilai berdasarkan sejarah-sejarah sebelumnya. Misalnya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus. Nah, apakah ada riwayat sebelumnya di Israel tentang anak domba Allah? Ya, ternyata ada, bahwa anak domba Allah itu berperan besar dalam menghapus dosa-dosa. Jadi kalau orang berbuat dosa, warga orang Israel di Paskah, mereka akan menyembelih anak domba sebagai korban penghapus dosa. Nah, Yesus itu dimaknai sama seperti itu, bahwa dia akan berkorban untuk menghapus dosa. Bukan berarti dia adalah rendah seperti hewan domba, bukan. Tetapi makna kehadiran tentang Yesus itu seperti apa. Nah, ya, itu juga sama di bintang timur. Nah, mereka menggunakan itu cahaya. Yang kedua, dia itu adalah yang berasal dari langit. Dia turun, gitu loh. Nah, intinya di dua itu, bahwa Yesus itu adalah seseorang yang dari atas. Dia cahaya yang memberi terang dalam arti memberikan pengajaran akal budi tentang dalam kebenaran, bagaimana orang harus hidup yang benar di mata Tuhan sehingga dia bisa diterima, gitu loh, nggak meraba-raba, nggak ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan terang, atau sebagian penulis di situ dia menulis sebagai bintang timur. Nah, apakah Yesus itu Lucifer? Bukan. Gitu loh, Bang. Oke, baik. Saya izin sedikit ya. Halo? Islam tentunya tidak langsung percaya begitu saja, Bang. Kalau Yesus mengaku iblis, itu kan memang datanya demikian ya. Dia mengaku bintang timur ini adalah iblis, setan. Nama latinnya Lucifer, kan begitu. Nah, tidak langsung percaya, Bang. Sebentar, Bang. Sebentar, gantian ya. Berdasarkan data tadi, Islam tidak harus percaya dulu. Nah, tetapi ada pendukung lain, bahwa kalau Yesus mengaku iblis, itu ada pendukung lain, Bang. Pengajarannya Yesus kenapa menggunakan iblis? Itu, Bang, jadi pertanyaan saya, Bang. Kenapa Yesus menggunakan iblis dalam pengajarannya bersama-sama? Di mana itu, Bang, bersama-sama dengan iblis? Halo? Cek monitor. Halo? Mute-nya, Pak De, mute-nya. Mute, Pak De. Mute tuh. Mute-nya.
Oke. Baik. Nah, ini di mana pertanyaan bagus tadi ya. Jadi di mana datanya? Kita coba gini ya. Markus 3:14. Ia, huruf besar ya, menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, huruf besar ya. Dan diutusnya, huruf besar, untuk memberitakan Injil, Bible ini. Nah ini. Ya. Siapa 12 orang ini? Ya 12 orang itu kan rasul-rasul murid Bang. Siapa 12 orang itu? Rasul. Ya rasul. Nah, betul. Oke, kita pakai data ya. 12 orang itu adalah ini. Yohanes 6 ayat 70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Itu Siapa iblis itu? Ya Yudas ya. Nanti ceritanya Yudas. Nah di sini berarti betul kalau Yesus mengaku iblis karena di sini Yesus menggunakan iblis untuk memberitakan Bible, Injil. Ia menetapkan 12 orang, salah satunya iblis, untuk menyertai Yesus, dan diutusnya iblis ini salah satunya memberitakan Injil. Jelas. Valid loh data ini. itu begini Bang ya, itu Oh, silakan. pernyataan itu menjelang apa ya, menjelang masa-masa masa penangkapan, pengadilan gitu, akibat ada salah satu muridnya itu Yudas yang menjual gitu loh. Nah, apakah Yesus dari awal mengetahui atau apakah semua 12 itu iblis? Bukan, itu hanya satu orang aja di situ. Nah, kemudian apakah dari awal itu Yesus sudah tahu bahwa si Yudas ini iblis? Ya sebenarnya tidak juga. Yudas ini kan dia seseorang yang sebenarnya dia tidak bermasalah sebelumnya, tetapi ketika mendekat pada masa penangkapan, dia itu dia orang yang sangat tertarik dengan uang, Bang. Si Yudas ini dia lemah terhadap uang sehingga orang mudah masuk. Jadi dia nih mengira bahwa Yesus akan menggunakan kuasanya. Dia berniat untuk menipu, menjebak orang Yahudi supaya dia mendapat uang gratis berapa perak itu, karena dia percaya bahwa Yesus akan membebaskan dirinya. Gitu. Dengan demikian saya akan menerima uang ini secara gratis, cuma-cuma ya menurut dia. Tetapi faktanya kan tidak begitu yang terjadi. Yesus kemudian dia memang menerima itu. Apa yang Yudas buka jalan itu dengan nilai rupiah itu. Nah, itulah yang dia katakan bahwa iblis dalam arti dia dikuasai oleh iblis gitu loh, Bang. Dia bersekutu dengan orang-orang yang mau menentang kebenaran. Baik. Oke, itu memang Yesus sudah tahu itu. Jadi gini Bang, sebelum ditetapkan, sebelum diutus, Yesus memilih dulu. Kan urutannya begitu. Dipilih dulu iblis ini kan. Ini ada kalimat memilih. Ya kan? Yudas dipilih dulu, yaitu iblis. Kemudian setelah dipilih, kemudian ke tahap berikutnya ditetapkan. Kan begitu prosesnya. Kemudian mendampingi Yesus, kemudian diutus, dipilih, ditetapkan dan diutus. Jadi dari awal sudah iblis sudah sini karena dipilih, kemudian ditetapkan. Makanya di sini ia menetapkan 12 orang, salah satunya iblis, untuk mendampingi Yesus dan diutusnya memberitakan Injil. Jadi jelas ya. Jadi Yudas ini memang udah iblis dari awal karena dipilih dulu. Oke, jelas ya. Kenapa Yesus ini mengaku iblis? Oh iya, karena di sini Yesus memilih iblis juga dalam memberitakan Injil. Saya izin anggap ya, bukan berarti saya membela Yudas. Nah, di situ tuh maksudnya tuh gini, Bang. Menetapkan itu artinya Yesus menetapkan bahwa dia tuh punya murid 12 orang gitu loh. Jadi bukan menetapkan bahwa salah satunya. Betul, salah satunya? Bukan menetapkan bahwa salah satunya iblis. Bukan, itu dia mengatakan bahwa dia menetapkan ke-12 memilih gitu loh. Memilih 12 murid, salah satunya iblis. Adalah iblis. Nah, iblis betul. Bukan. Dia diketahui setelah
Yudas ini dia melakukan aksi-aksi pengkhianatan gitu loh. Bukan dari Oke, awal. Bang. ini Bang, eksekusinya itu nanti di akhir, yaitu ketika mengkhianati Yesus kan begitu eksekusinya. Tetapi dari awal Yesus sudah tahu bahwa ini iblis. Maka pada saat pemilihan, Kan di bukankah masa-masa menjelang penangkapan itu di Markus berapa itu ya? Markus berapa itu? Bukan 1 kan? belum Bang? Ini Abang tadi kan saya bilang kan begini. Itu kan prosesnya pemilihan dulu. Pertama, kedua penetapan, ketiga pengutusan, kan begitu. Bukan ditetapkan dulu baru dipilih. Tidak ada Bang, di mana-mana juga gitu Bang. Dipilih dulu. Setelah pilih dilantik, ditetapkan, kan begitu. Nah, ini awalnya sudah dipilih. Salah satunya adalah iblis. Dia memilih kemudian menetapkan kedua. Kemudian Itu kalimat ditetapkan. yang bisa, Bang. Ditetapkan baru diutus. Kan begitu. Jadi Bible ini diberitakan oleh salah satu iblis. Sekarang begini Bang. Oke, sudah jelas ya datanya. Nah, kemudian bagaimana yang 11? Ternyata Bang, untuk mendampingi Yesus, kemungkinan Yesus kurang 1 Bang. Karena kalau Yudas di kiri, yang kanan nggak ada nih. Makanya Yesus memilih salah satu lagi iblis lagi Bang, untuk di kanannya. Kemungkinan seperti itu Bang. Siapa? Nah, Yesus memilih lagi di sini. Nggak enak Yesus bilang di kiri saja, harus 2 supaya kuat katanya. Di Matius 16 ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyalah iblis. Petrus iblis Bang, menurut Yesus loh yo, jangan dibantah. Yudas iblis menurut Yesus, jangan dibantah. Petrus menurut Yesus iblis. Nah, jadi jelas. Menurut ini di Markus 3:14 ia menetapkan 12 orang, 2 diantaranya iblis untuk mendampingi Yesus, dan diutus 12 ini yang 2 antaranya iblis memberitakan Bible. Bible ini diberitakan 2 iblis loh Bang. Bang. Kalau Yesus sudah ya silakan. Halo Bang ya. Jadi iblis yang dimaksudkan iblis oleh Yesus di situ adalah bukan sosok bahwa si Yudas physically itu adalah iblis, enggak Bang. Jadi iblis yang dimaksudkan di situ adalah seseorang yang dikuasai pemikirannya oleh sesuatu yang menyimpang. Misalnya, sepakat Bang. Ya, secara fisik dia tetap manusia, tetapi pribadinya adalah iblis, kan begitu. Nggak usah dibantah Bang, itu saya sepakat. Temporal, Bang. Dia tuh gini Bang. Yang dimaksudkan di situ tuh gini. Setiap pemikiran yang berseberangan, yang tidak benar, nah itu dikatakan iblis, berasal dari iblis atau iblis gitu loh. Meskipun dia tuh orang baik. Kenapa? Karena manusia ini lemah gitu loh. Sebaik-baiknya dia, ya ada juga kesempatan seseorang itu pemikirannya itu diterobos oleh iblis, termasuk Petrus. Oke, betul. Si Yudas. Ya. Gitu. Ya. Oke, Yudas sampai akhirnya makanya itu gini Bang. Ketika Yesus menghadiri iblis di Petrus, bukan berarti Petrus itu 100% iblis, bukan. Jadi pada kesempatan iblis Bang. Mengatakan dagingnya bukan iblis Bang. Abang bilang tadi fisiknya bukan iblis, tapi sifat ininya itu adalah dikuasai oleh iblis, kan begitu. Bukan. Ya sudah selesai. Dia dikuasai pada saat dia mengatakan keinginan hatinya seperti itu. Jadi iblis ini kan dia mempengaruhi hati dan pemikiran seseorang. Jadi apakah seterusnya enggak? Sesekali. Nah, pada saat pada saat Petrus dia mengkhianati gitu ya, dia sedang dikuasai oleh iblis. Kenapa? Karena iblis. Manusia ini lemah gitu. Bukan baik. Karena manusia itu iblis, tetapi itu manusia itu lemah, mudah dikuasai gitu. Oke, baik. Jadi di sini Yesus mengatakan Yudas iblis, Petrus iblis. Yudas eksekusinya sampai di akhir penangkapan Yesus, kan? Berarti sebelum penangkapan Yesus ini kan memberitakan Bible tuh. Nah, didampingi iblis nih. Sampai Yudas ini betul-betul melakukan pengkhianatan.
Nah kemudian Petrus pun demikian, dia mendampingi Yesus, tetap iblis ini, Petrus yang iblis ini, sampai nanti terakhir juga Petrus itu melakukan 3 kali pembangkangan kepada Yesus, menolak tentang kesaksian Yesus, kan begitu. Itu kenapa dikatakan iblis, kan begitu. Sampai akhirnya itu iblis juga dia, sampai terakhir itu. Nah kemudian pertanyaannya Bang, kalau Yesus sudah mengatakan 2 orang ini iblis, kita nggak boleh bantah. Tuhan yang menghakimi dia. Bang, Oke, sebentar Bang. Yang dikatakan iblis sebenarnya itu adalah seseorang yang dia tuh hamba iblis, dia mengikatkan dirinya tuh dengan betul, iblis. saya tidak bantah itu. Sudah betul tadi. Ada servant of iblis. Murid hamba Tuhannya adalah iblis. Nah, apakah Petrus itu Tuhannya iblis? Enggak, dia hanya melakukan 1-2 kali kesalahan. Itu wajar, bahwa untuk itu mau mengatakan bahwa Petrus rasul itu masih manusia biasa loh, masih bisa sekali dihambar oleh iblis. Oke, tapi kita gak usah bantah ini ya. Yang tidak bisa disentuh iblis ya Tuhan sendiri, Yesus gitu loh. Oke, betul, mantap. Berarti Yudas iblis, Petrus iblis, karena dia manusia kan. Oke, ini kata Yesus loh ya. Kita nggak usah secara temporal pada peristiwa-peristiwa tertentu ya, mereka itu sedang bersekutu dengan iblis atau dikuasai iblis. Iya. Oke, jadi tetap 2 iblis. Nah, terus bagaimana yang 10 Bang? Nggak, yang 10 gimana Bang? 10. Ya 10. Tadi kan 2 iblis menurut Yesus, yang 10 gimana Bang? Ya gimana? Yang 10 gimana Bang? 10 apanya Bang? Tadi kan 12 orang, 2 diantaranya iblis. Bagaimana yang 10? Ya 10 itu tidak bermasalah dengan iblis ya. Maksudnya tidak kalau tidak berarti tidak masalah gitu loh. Oke, yang 10 ini Bang. Abang baca Matius 10 ayat 16. Lihat. Yesus ngomong nih, aku mengutus kamu. Wow, tetap mengutus dia. Mengutus kamu seperti domba-domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Merpati ini apa Bang? Melambangkan apa? Roh Kudus kan? Ya betul ya? Oke, merpati itu yang di atas air itu, melayang-layang di atas air itu kan Roh Kudus. Nah, ularnya apa Bang? Melambangkan apa Bang? Nggak tahu ya, kita nggak berarti apa-apa. Saya nggak punya pengalaman. Oke, baik. Oke, kita Muslim kita tidak paham ini kitab kalian. Nah, kita cek ya Muslim. Kita menurut Bible. Ular kita cek ya. Ular kita kan tidak boleh menafsir kitab kalian. Ular kita cek. Ular menurut Bible ya. Ini ular. Nah, kita cek. Ular. Nih, Alkitab Sabda ya. Alkitab Sabda adalah Alkitab digital, Bang. Jadi sama LAI, cuman digital. Nah, ular nih ya, Alkitab Sabda ya. Ular nih apa, Bang? Di penjelasannya sini. Ular nama yang diberikan kepada naga dalam Alkitab. Ular atau naga dipakai lambang sebutan untuk iblis.